Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu biha an-najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membahas kitab usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya kita akan berikan sisipan ilmu. Sisipan yang pertama, malam kita ada diskusi sama Abin Najwa dari Madura tentang, sebenarnya awalnya nggak ada temanya apa-apa, saya ngelarang tidur aja. Saya juga gak siap diskusi, lagi mau tidur-tiduran. Tapi dia pengen membahas lagi tentang kuburan. Untuk bahas bosan juga bahasa kuburan, nggak selesai. Dia mempertanyakan lagi tentang hukum membangun kuburan apa ya. Saya tetap bersikukuh bahwa membangun kuburan adalah haram. Dalilnya gampang saya baca dari hadis. Saya akan bacakan dulu dari hadis. Nabi itu bersabda, dari dibayatkan dari Sahih Muslim, an Jabirin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa yuqada alaihi wa an yubna alaihi. Perhatikan dari Jabir radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melarang apa? An yujassasal qabru. Melarang bahwa kuburan itu di semen. Dikapur. Wan yuqada alaihi, dan melarang duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi, dan melarang juga membangun di atas kuburan. Sekarang kita sudah membahas usul fikih, kita gak usah jauh-jauh aja, kita pakai usul fikih. Kenapa pentingnya usul fikih? Karena kita bisa memahami fikih dari nas. Nasnya sudah jelas, ada hadis. Hadisnya jelas sahih di Sahih Muslim. Sekarang apa hukumnya? Nah, hukumnya kita bedah secara hukum fikih. Kita hukum berdasarkan ilmu usul fikih. Dari kata usul fikih kemarin dikatakan wal aslu fin nahyi at-tahrimu. Kan gitu. Asal di dalam larangan itu artinya at-tahrim, haram. Kan gampang. Kita sudah tahu hadisnya, kita tahu bagaimana pendalilan dari hadis itu, maka kita tahu hukumnya. Hukumnya adalah haram. Ini kita nggak bisa dipungkiri. Saya akan tetap mengatakan itu haram. Apapun alasannya, saya mengatakan haram tetap. Berdasarkan apa yang saya pahami itu adalah itu haram. Apapun itu. Wal aslu fin nawahi annaha lit-tahrimi. Asal di dalam larangan itu bahwa sesungguhnya itu haram. Ila idza dalad dalilu ala al-karahati. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak sampai ke derajat haram, sekedar makruh. Sekarang mana dalilnya? Kalau itu ada dalil lain yang mengatakan oh itu makruh. Ternyata Nabi bilang larang, tiba-tiba Nabi bangun gitu. Dengan perbuatan kan begitu biasanya. Kayak misalkan Nabi perintahkan kita untuk minum itu dalam keadaan duduk. Tiba-tiba Nabi minum dalam keadaan berdiri. Oh, berarti ini duduk itu hanya sunnah, bukan wajib. Dan berarti minum sambil berdiri gak sampai haram, itu artinya makruh. Nah, ada perbuatan Nabi itu dalil yang menganulir gitulah ucapan Nabi, kan gitu. Ucapan kan diutamakan dari perbuatan. Ini ada di ucapan Nabi, larangan untuk membangun di atas kuburan. Sekarang ada nggak perbuatan Nabi yang mengurangi larangan itu? Nggak ada, ternyata malah dikuatkan. Dikuatannya Nabi perintahkan meratakan kubur, ya kan? Dari al-amru bitasyiatil kubur, kata Nabi ini Nabi itu sudah perintahkan kepada Ali. Nah,
Ali itu berkata kepada Abil Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali ibn Abi Thalib, berkata kepada saya Abu Thalib radhiyallahu anhu, ucapannya, ala ab'atuka ala ma ba'atani alaihi Rasulullah. Adakah orang yang saya bisa utus untuk apa yang saya juga diutus oleh Rasulullah? Apa? Alla tada'atim talan ila tomastahu. Jangan kamu tinggalkan patung-patung, berhala-berhala yang disembah, kecuali kamu ratakan. Kecuali kamu hancurkan. Wala qabran musyrifan ila sawaitahu. Dan jangan kamu tinggalkan kuburan yang ditinggikan, yang dibangun, kecuali kamu ratakan. Nah, bayangkan, ini bukan menganulir perintah larangan Nabi untuk membangun kuburan, malah dipertegas tidak bolehnya membangun kuburan dengan diratakan. Yang sudah terbangun aja diratakan. Maka berarti ini menunjukkan tegas keharuman. Dan saya pegang hukum itu. Ada ulama berkata pun, ulama siapapun berkata kalau itu tidak sampai haram, saya tidak akan terima. Tetap saya akan katakan haram. Siapapun orang kalau itu sekedar makruh, saya tetap akan katakan haram. Ternyata adalah ulama-ulama zaman dahulu termasuk Imam Syafi'i mengatakan saya memakruhkan membangun kuburan. Karena itu gimana? Pilihannya, apakah kita menganggap Imam Syafi'i keliru mengatakan makruh, atau kita arahkan ucapan makruh kepada haram? Karena saya akan tetap vonis bahwa itu haram. Kalau enggak, kita akan mengingkari banyak dalil dan mengingkari cara pendalilan. Iya kan? Tetap saya akan pegang bahwa dalilnya sahih, itu menunjukkan keharaman. Artinya ini dalil. Berarti yang paling bagus adalah mengarahkan ucapan Imam Syafi'i bilang makruh kepada haram. Dan ternyata para ulama itu begitu mengarahkannya. Guru-guru kami juga begitu. Ustadz Zulkarnain mengatakan begitu. Banyak orang mengatakan begitu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan makruh, itu kadang dimaknakan haram. Dan ternyata karena saya itu diminta ibarat, yang saya nggak persiapan juga ibarat itu. Saya sudah biasa itu ilmu itu dapat dari pembahasan usul fikih, saya nggak datangkan di ibarat. Tapi ya karena orang ngeyel itu pengen ibarat-ibaratnya, gimana sih ibaratnya, saya nggak pegang kitabnya. Saya juga Google aja, saya nggak pegang juga gimana Google, saya kan handphonenya selalu dipakai. Akhirnya saya selesaikan, saya lihat Google. Di Google aja, coba di Google. Makna al-karohah fi indas salaf, cari di Google. Ternyata ada tuh bahasan itu banyak itu ngebahas. Itu banyak yang membahas bahwa ketika salaf itu mengatakan makruh, itu artinya haram. Ada di Google, coba di Google aja. Oh, kamu kok belajar di Google? Tidak. Saya ini sudah punya pemahaman itu dari guru-guru kami, dan ini yang saya pahami. Ini juga yang sesuai dengan dalil. Google itu hanya mengkonfirmasi. Di Google ada itu pembahasan. Ternyata dikutip itu dari bahkan Ibnu Taimiyah mengutip, bahkan Ibnu Qayyim mengutip, ada riwayat bahwa bahkan zaman dahulu itu ulama terdahulu itu jarang mengatakan ini halal, ini haram, itu jarang. Tegas begitu jarang. Karena bentuk adab mereka. Jika mereka hanya berkata saya makruhkan, itu artinya haram. Saya menganggap itu bagus. Begitu ulama terdahulu tuh, gak kayak sekarang. Haram, enggak kayak begini sekarang. Nah, tapi kalau sekarang bilang makruh sekarang, itu lain. Makruh sekarang artinya tidak sampai haram. Nah, itu beda penggunaan. Jadi artinya kita kembali lagi. Saya pernah bahas juga sama Ustadz sebelumnya, Ustadz Ahdi Afandi zaman dulu. Ini masalahnya masalah ibarat gitu. Anda sekarang tinggal begini. Anda ini mau ngambil ilmu atau tidak? Anda ini mau ngambil nas itu adalah dengan berdasarkan cara mengambil hal yang paling maslahat atau tidak? Itu selesai aja. Kenapa? Dalilnya sudah tegas, ilmunya sudah ada, kita punya ilmu alat, kita harusnya paham gitu loh. Karena itu kalau ada orang ulama berkata begini, kita arahkan, oh ini yang maksudnya begini. Ya udah, itu aman. Amannya Imam Syafi'i mengatakan makruh artinya haram. Amannya dikatakan di takrib itu la yumna alaih artinya haram. Kalau ada yang mengatakan makruh artinya makruh tahrim, haram artinya. Kan ini amannya, kita bukan menyalahkan ulama, kita mengarahkan. Kalian aja Al-Quran kalian takwil, kenapa kalian tidak bisa mengarahkan, mentakwil ucapan ulama sih? Heran.
ketika sesuai dengan dalil, tapi kalian tidak berani mentakwil ucapannya ulama. Quran aja kalian ubah. Kenapa ucapan ulama kalian tidak mampu mengarahkan gitu? Ini kita arahkan ucapan imam para ulama itu mengatakan makruh kepada haram. Karena memang penggunaan kalimat karohah itu digunakan untuk haram juga kadang-kadang. Di Al-Quran disebutkan Al-Quran pembahasan tentang haram dikatakan juga kana indallahi makruha, kana sayyuhu indallahi makruha. Makruha itu artinya diharam. Ini ketika sedang membahas hak keharaman, itu Allah katakan makruh itu artinya haram. Itu biasa zaman dahulu itu menggunakan kalimat-kalimat itu biasa, itu kalimat iltibas ya. Pak, iktibas dari Al-Quran. Gitu. Nah, ini pengarahannya. Jadi kalau Anda mau ngotot ini adalah makruh segala macam, Anda boleh bangun kuburan, terserah kamu. Saya tetap bilang haram, gitu kan masalahnya. Saya tetap bilang haram. Ini dalilnya jelas, cara pendalinya saya paham, dan arahnya juga saya paham. Kenapa diharamkan? Diharamkan itu karena membangun kuburan itu bentuk tasyrif, mengagungkan orang yang dikubur. Gak akan ada orang membangun kuburan megah-megah kalau tidak mengagungkan. Dan tasyrif terhadap penghuni kubur itu yang mati itu jalan menuju kesyirikan. Jadi saya tidak menerima ilat-ilatnya ini kalau bangunan pribadi gak diterima. Itu bukan ilat yang dimaksud. Ilat yang dimaksud adalah karena tasyrif ini itu akan mengarahkan pokoknya itu kepada kesyirikan dan dipotong. Konsep kalau di konsepnya Maqasidus Syariah juga jelas, kita menjaga agama itu pokok. Maka semua arah yang bisa menghancurkan agama dipotong sama kita gitu. Dan membangun kuburan itu adalah bentuk memotong. Kalau kita melarang membangun kuburan itu bentuk memotong orang supaya tidak jatuh ke kesyirikan. Sama halnya dengan membuat patung. Kenapa Nabi melarang membuat patung? Karena patung itu arah kalau orang membangun patung untuk menyembah. Orang yang dibangun patung juga rata-rata itu bentuk pengagungan. Ada tokoh diagungkan. Tokoh-tokoh yang diagungkan itu dibuat patungnya. Nah, orang yang benar-benar agamanya gak mau bangun patung. Ya kan? Karena itu dari mulia di itu kita dikritikkan dalam konsep membangun patung. Patung-patung itu karena bentuk pengagungan buat patung-patung itu ada bentuk pengagungan. Kalau benar agama seseorang gak mau bangun-bangun patung. Cek Saddam Hussein itu ketika dia diruntuhkan, yang diruntuhkan tuh patungnya dia diruntuhkan juga karena itu simbol kekuasaan. Ini Saddam Hussein tuh bikin patung sendiri ketika dia masih hidup. Begitu dia meninggal dikubur, begitu dia diruntuhkan itu patungnya diruntuhkan juga. Nah, itu kebiasaan manusia kalau dia diagungkan, apa dia tokoh besar dibuat patungnya. Ya kan? Pak Jokowi aja ada yang bikin patung gitu. Kenapa? Itu bentuk apa? Pengagungan. Hati-hati dengan pengagungan terhadap seseorang akhirnya dibuat patung. Itu lama-lama bisa menjebak sebab penyembahan dan itu haram. Kita tegas haram. Ya Anda melakukan itu ya terserah kamu. Kita bilang haram, minimal kita sedang ingkari dengan lisan kita gitu loh. Dan itu lebih bagus lisan kita ya. Kita sebagai seorang ustadz ya berbicaranya dengan lisan. Kalau dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Membangun patung-patung itu adalah arah jalan untuk membuat kesyirikan. Sama dengan membangun kuburan, arahnya di sana ilatnya. Ada dari sebab. Di zaman dulu, di zaman kaum Nabi Nuh, ketika ada orang yang mati, tokoh-tokoh ulamanya tuh mati, itu dibangun tuh patung-patungnya. Begitu meninggal, ilmu itu tersebut, oh ini ternyata sesembahan kita. Mereka disembah lah itu. Begitu, ini arahnya tuh di sini. Jadi membangun patung, membangun kuburan, bahkan menggambar makhluk bernyawa diharamkan. Kenapa arahnya? Karena arah ini supaya orang itu tidak disembah. Karena itu cek diharamkan kita. Ada nggak yang menggambar Nabi Muhammad? Itu diharamkan. Yang ada itu yang menggambar itu sebelah tuh, umat sebelah, kaum Nasrani yang suka menggambar-gambar. Kita ini umat Islam tuh larang. Justru mereka jatuh kepada kesyirikan itu karena suka menggambar-gambar itu. Nabinya digambar, dibawa-bawa. Akhirnya menyembah nabinya gitu kan. Ini letak kesyirikannya. Kita nggak mau, umat Islam nggak mau begitu. Makanya
Makanya yang benar, jangan menggambar-gambar. Bahkan di foto aja, di foto. Guru-guru kami itu memilih, banyaknya itu mengharamkan bahkan di foto aja. Itu lebih aman. Justru kalau orang menghindari di foto itu lebih aman. Sudah, kalau nggak perlu, nggak usah difoto. Yang dipoto itu keperluan tuh kalau misalkan perlu untuk KTP. Tapi kalau asal-asalan dipoto, kalau amannya sih nggak usah. Kadang-kadang ada fitnah juga, memang ada bentuk fitnah. Amannya nggak usah dipoto. Anda tahu nggak sih bagaimana fotonya Imam Syafi'i? Kan ada yang gambar-gambar. Nah sekarang ini kadang berlebihan, foto digantung di mana-mana. Ada di rumah makan ini gantung fotonya. Saya kadang promosikin, kalau kamu pengen laris dagangan, gambar foto si Fulan, Habib Fulan. Itu sama dengan penyembahan itu. Gitu loh. Kan saya membuat tabaruk dengan foto-foto. Itu kan bentuk kesyirikan juga. Ya kan, kamu menganggap berkah, menganggap misalkan hidup menjadi bagus, menganggap dagangan laris gara-gara gambar foto gitu, foto wali atau foto Habib. Itu kan bentuk kesyirikan juga, sudah terjadi di zaman sekarang. Nah, sudah terjadi. Ini arah-arah membuat kesyirikan. Sama arahnya itu. Kenapa tidak boleh tasyrif terhadap seseorang yang sudah meninggal? Karena tasyrif ujung-ujungnya kalau ada pengagungan terhadap yang sudah meninggal, ujung-ujungnya hati kita ini lemah. Akhirnya bergantung kepada orang itu, akhirnya meminta, di situ baru jatuh kesyirikan. Maka dipotong. Jadi kita tidak terima alasannya, oh ini kalau kuburan itu kuburan pribadi, boleh Anda bangun. Ya kalau gitu orang bisa bangun semua. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya itu Anda mengagungkan orang yang dikubur. Pengagungan kepada yang dikubur, makanya disebut musyrik. Kalimat musyrik itu dari kata syarafa. Syarafa itu adalah pemuliaan. Maka kuburan yang dimuliakan, yang dikeramatkan itu ratakan. Ini hukum Islam. Jadi kalau ada yang senang membangun kuburan, itu bukan hukum Islam. Dia menyimpang dari keislaman. Dia mau merusak agama. Kita tidak terima. Kalau ada memaksa, terserah kamu. Kita sudah ingatkan, itu haram. Selesai. Nah, kalau udah bilang misalkan membangun kuburan, bilang Nabi Imam Syafi'i mengatakan makruh, artinya makruh tahrim, itu artinya haram. Itu aja. Anda bisa mengarahkan Al-Quran, Anda mentawil hadis biasa-biasa aja, ngerasa nggak ada beban. Kenapa Anda tidak bisa mengarahkan ucapan ulama? Begitu loh. Ini sisipan yang pertama. Sisipan yang kedua. Sisipan yang kedua saya komentari apa ya? Saya akan mengomentari tentang pernikahan beda agama. Jadi kita sekarang Deddy Mulyadi itu kan sekarang sedang dijodoh-jodohkan sama Gubernur Maluku. Tapi katanya dengar-dengar sih itu boleh katanya pernikahan itu kalau misalkan asal tidak perlu pindah agama. Jadi kan gitu ya. Nah sekarang begini. Jadi kan kadang-kadang kita kan konsep ini kita untuk lucu-lucuan aja sih sebenarnya ya, di gini kan Deddy Mulyadi menikah teman. Iya kan. Karena dia lagi viral juga kita. Tapi di konteks memang kalau pernikahan beda agama ya. Saya ini pernah melakukan penelitian. Al-Quran itu saya baca dari awal seperti itu dalam konteks memilih jodoh ya. Karena sebelum saya menikah itu saya itu membutuhkan bagaimana saya untuk menikah. Karena menikah itu kan rumit ya. Termasuk kerumitan itu kadang kita memilih pasangan gak pas ya kan gitu. Kadang-kadang gak selalu ada tepat sempurna. Ya memang gak sempurna kagak ada kan. Anda kalau cari yang sempurna Anda kagak dapat. Akhirnya tuh sampai titik yang ekstrim itu. Kita baca di ayat tertentu kalau gak salah di surat An-Nisa itu. Sampai tegas itu kata Allah tuh begini. Hamba sahaya yang hitam kelam, ini saya sekaligus baca tafsirnya, itu lebih baik daripada orang musyrik, perempuan musyrik. Perhatikan, kalau Anda ketemu seorang perempuan yang hamba sahaya, bukan hamba sahaya, perempuan yang jelek maksudnya, bahkan hamba saya gak apa-apa, hamba saya hitam kelam, itu masih lebih baik daripada kamu menikahi orang yang musyrikah walaupun cantik jelita gitu kan. Nah di konteks itu ini saya sekaligus kasih pesan kepada orang yang kasmaran. Cinta ini
Sekarang kita cinta ini ujian. Kalau kita terlalu mengedepankan cinta yang ujung-ujungnya harus mengorbankan banyak hal, itu bukan hal yang baik. Maka aturan kita di dalam agama itu, pilih perempuan atau suami itu yang bagus agamanya. Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidatid dini taribat yadaka. Begitu. Jadi perempuan ataupun juga laki-laki sama itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya kaya, boleh milih karena kaya. Karena kecantikannya, boleh. Karena keturunannya baik, boleh. Dan karena agama. Agama itu ada hal yang harus dirinci. Karakter agama itu, bentuk agama itu adalah seperti ketundukan. Seorang istri yang tunduk. Karena kalau orang istri itu nggak tunduk, Anda susah berbangun rumah tangga. Istri itu menentang, cenderung menentang, nggak susah. Itu namanya termasuk datidin. Istri yang punya agama artinya seorang istri yang amanah, menjaga diri. Anda kalau punya istri yang tidak bisa menjaga diri, Anda susah juga rumah tangga. Kemana-mana khawatir kan? Sama Anda terhadap suami juga. Suami kalau kemana-mana itu gak bisa jaga diri, Anda susah juga, gak bisa percaya. Bentuk agama itu adalah dia ada punya amanah, jujuran, gitu loh. Terus dia tanggung jawab, banyak itu datudin itu begitu. Sekarang begini, kita yang menikah seagama aja yang bagus-bagus sudah pilih-pilih kadang-kadang bentrok, apalagi kadang-kadang dengan beda agama. Nah kalau begitu kita sih sebenarnya lucu-lucuan aja ngejodoh-jodohin segala macam di media sosial. Tapi sebenarnya ya itu harus jangan terbuai, itu pilih-pilih yang terbaik. Iya kan? Orang yang satu agama yang segini aja kadang bertikai, berselisih. Kita kadang-kadang gak bisa ngelurusan rumah tangga itu, gak gampang gitu. Apalagi dengan nilai-nilai yang berbeda. Boleh, misalkan kalau seseorang masuk Islam misalkan. Tapi memang harus mendidik dari nol. Boleh aja, gak masalah. Tapi bagusnya tuh begitu, pindah dulu masuk Islam. Dan bagus kok masuk Islam itu kan jadinya akhirnya dapat jaminan diampuni dosa. Tapi kalau sekiranya tidak mau masuk Islam, gak usah. Cari perempuan banyak yang lain. Di Sunda ini, di masyarakat Sunda itu yang cantik-cantik banyak. Cari di kita aja banyak dong. Banyak ya. Banyak pilihan. Begitu ya. Ini konsep pernikahan. Pernikahan yang satu agama aja itu kadang-kadang banyak yang susah, apalagi beda agama. Kita sekarang bahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini ada pertanyaan dari teman saya ya, tapi karena saya lagi live ini saya muncul tuh Robi, nanti saya bacanya nanti. Kita baca dulu usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat kalau kita mengambil kaidah bolehnya melakukan hal-hal yang dilarang untuk mencegah darurat. Sekarang kita wa minha katanya. Ini udah pengulangan juga. Wa minha, dan dari hanya itu adalah kepada usul-usul yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah al-umur bimaqasidiha. Ini kebetulan ini kita sudah lewat itu, sudah di Facebook Reelnya sudah saya ini, hanya saja di video yang lengkapnya belum saya share. Terus kita fokus men-share video lengkapnya. Fayadkhulu fi dzalikal ibadatu wal muamalatu. Dari sebagian dari usul-usul dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah al-umur bimaqasidiha. Umur, perkara-perkara itu tergantung maksudnya. Fayadkhulu, maka masuk fidzalika, di dalam kaidah ini adalah al-ibadatu wal muamalat, ibadah dan muamalah. Itu harus tergantung niat di situ. Ikhlas karena Allah.
wa tahrimul hilil muharramati makhudun min hadal asli, dan mengharamkan hilah yang diharamkan itu diambil dari asal ini. Jadi kalau kita misalkan hilah-hilah itu kadang dalam hal itu kita itu berusaha untuk memanipulasi hukum misalkan. Nah itu juga diharamkan karena maksudnya kamu memanipulasi hukum. Kalau tidak berniat memanipulasi, enggak, itu kan bukan hilah. Tapi begitu dia hilah, dia ingin memanipulasi hukum, dia tetap haram. Ya kan? Karena itu kemarin itu saya membantah salah satu kiai di sini yang mengatakan kalau misalkan Anda sedang bulan puasa ingin berjima, batalin dulu. Maka Anda tidak bayar kifarat. Saya bantah. Alasannya ini hilah dia itu. Dia itu ingin memanipulasi hukum. Allah nggak bisa dimanipulasi hukum. Karena itu ada kaidah juga. Kita sudah bahas kaidahnya. Apa kaidahnya? Kaidahnya itu yang man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirman. Jadi orang yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya diharamkan, dihukumi diharamkan. Gitu, ma'ajilul mahduri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmani. Begitu. Orang yang mempercepat. Jadi kalau misalkan dia membuat hilah, kamu pengen berjima, terus karena kamu gak bayar kifarat di siang hari, kamu batalin dulu, tetap kamu harus bayar kifarat, harus qada dan bayar kifarat. Bayar itu 61 hari. Masih jauh, masih lama, bentar. Bentar. Masih ini. Wansirafu al-fadil kinayati wal muhtamalati ila saraihi min hadal asli. Wansirafu al-fadil kinayati wal muhtamalati ila saraihi min hadal asli. Jadi wansirafu berarti ini mubtadanya. Jadi memalingkan dari lafaz-lafaz kinayah dan muhtamalah terhadap lafaz-lafaz yang sharih juga dari pokok masalah ini, dari pokok ini, kaidah ini. Wasuwaruha katsiratun jiddan, dan bentuknya tuh banyak. Kita baca dulu. Baca sedikit aja. Minal qawaidil kulliyati fi hadal babi qaidatun al-umuru bimaqasidiha. Dari kaidah kuliah dari bab ini adalah kaidah al-umur bimaqasidiha. Perkara itu tergantung maksudnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa minhunna, dan dari hal tersebut la yasihu an tuaddi ibadatan illa an yasbiquha niyatun. Tidak sah seseorang itu an tuaddi la yasihu. Jadi jangan fa'ilnya jangan seorang, tapi itu an-nya itu jadikan fa'il. La yasihu, tidak sah an tuaddi ibadatan, menunaikan ibadah, an tuaddiya ibadatan, menunaikan ibadah itu, illa an yasbiquha niyatun, kecuali didahului dulu dengan niat. Jadi niat itu adalah syarat sahnya amal atau rukun amal sendiri. Lihadal hadisi, karena hadis ini. Kalau orang tidak berniat ya tidak sah ibadahnya. Wa ya'tabiru syari'u maqasidal mukallifina wa niyyatihim.
dan syari Allah itu akan menghitung, menganggap maksud mukallaf itu dan niatnya. Jadi niat seseorang itu akan dilihat. Akan dilihat bagaimana niatnya. Wa minhunna, dan dari hal tersebut haramat asy-syari'atu al-hayla. Al-hayla atau al-hiyala, boleh hiyala ya, al-hiyala. Hilah. Dan dari hal tersebut syariat Islam itu mengharamkan hilah. Hilah itu artinya suatu bentuk untuk memanipulasi hukum. Li'annal 'abda yaqsudut tahyila. Bentar. Hayyala yuhat. Ini kalimatnya tahayyalam. Sebentar. Sebentar, ini kata ini masdar tapi kita ngambilnya dari mana? Sebentar. Babnya atau tahayyula. Hayyala yuhayyu tahayyula. Betul lah. Sesungguhnya hamba itu memaksudkan tahayyula, itu maksudnya hilah itu alal muharramati, terhadap hal yang diharamkan. Itu memanipulasi hukum. Wa hakadha niyatu laha i'tibarun fi ahkamil alfadi. Dan begitu juga niat, laha, untuk niat itu ada i'tibarun fi ahkamil alfadi, ada i'tibar di dalam hukum lafaz. Fa idza takallama itu niat itu ada i'tibar, ada persambungan, ada hubungan, ada kecocokannya begitu ya. Dengan hukum lafaz. Jadi lafaz sama niat itu ada hubungannya. Walaupun niat itu di dalam hati. Maka begini, faidat takallamal insan bi alfadil kinayati fit talaqin, bila mana seseorang itu berbicara dengan lafaz kinayah di dalam tolak, atau nahwihi atau semisalnya, fa inna nanduru ila niyatihi wa nufassirul lafdhu binaan ala tilkan niyati. Maka kita itu akan melihat niatnya dan kita menafsirkan lafadznya dibangun di atas niat tersebut. Karena itu yang menentukan itu kan niat. Tapi kalau orang berbicara tidak jelas bicaranya, nah kita akan lihat itu hukumnya itu tergantung niatnya. Misalkan begini, seorang suami berbicara kepada istrinya, pulang kamu ke rumahmu, pulang kamu ke orang tuamu. Nah, kamu katakan, kamu bilang pulang itu kamu menceraikan atau bukan? Kalau bilang iya saya ceraikan, itu berarti cerai. Kalau bilang tidak, saya suruh pulang aja. Kenapa? Ya itu bantu orang tuamu itu ada lagi sibuk misalkan gitu. Ya enggak berarti. Kan bisa gitu. Kalau misalkan seorang suami bilang pergi sama ke orang tua. Nah, suruh perginya itu kamu menceraikan bukan? Bukan. Saya bilang itu ibu lagi sibuk suruh dibantu. Nah, kalau kita lain kan. Begitu. Jadi niat. Jadi lafaz itu tergantung niatnya, walaupun nggak begitu jelas. Itu ada kemungkinan kalau niatnya memang menceraikan, cerai gitu. Kalau bukan ya bukan. Nah, ini kenapa? Karena niat ini penting. Karena itu an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Itu aja dulu bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.